Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Tu dari Pondok IPTS Indonesia. Ada cerita yang menarik dari salah satu murid saya. Beliau mengatakan atau bercerita tepatnya, beliau menyesal setelah belajar ilmu hipnotis. Nah, kenapa kok menyesal? Oke, ini hal yang tentu jarang diungkapkan oleh para praktisi hipnotis. Oke, kita simak saja videonya teman-teman, buat pelajaran yang sangat berharga buat Anda semuanya. Maka silakan teman-teman ikuti dari awal sampai selesai. Kisah ini berawal dari salah satu murid saya yang sekarang sudah mahir mempraktekkan ilmu hipnotis, dan ternyata beliau pernah bercerita beliau menyesal ketika belajar ilmu hipnotis. Alasannya kenapa? Nah, tapi sebelum saya melanjutkan videonya, buat Anda yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe. Buat teman-teman yang ingin membeli ebook saya, ebook Kitab Mahir Hipnotis, silahkan Anda pesan di nomor WA di sini, ataupun juga nanti buat Anda yang ingin ikut di kelas privat Mahir Hipnotis bersama saya. Sebut saja beliau bernama Pak John, gitu aja biar gampang nyebutnya. Ini nama samaran. Nah, beliau suatu saat ini bercerita ke saya, dan ternyata beliau sudah mengikuti channel saya di Mas Tu Pondok Hipnotis ini sudah beberapa tahun ke belakang. Beliau sangat aktif melihat video-video saya. Tetapi apa yang terjadi? Suatu saat beliau memutuskan untuk belajar ilmu hipnotis karena ada rasa penasaran. Dan apa yang terjadi teman-teman? Ketika beliau sudah mendalami ilmu ini dan menjadi seorang yang ahli menghipnotis, beliau berkata, "Mas Nuk, setelah saya belajar ilmu hipnotis saya menyesal." Kemudian saya bertanya, "Pak John, kenapa Bapak menyesal setelah Anda bisa ilmu hipnotis?" "Ya, saya menyesal Mas Nuk, kenapa enggak dari dulu saya belajar? Kenapa baru sekarang saya belajar?" Gitu ceritanya. Jadi penyesalan Pak John ini adalah penyesalan yang positif teman-teman. Lebih baik terlambat daripada tidak belajar sama sekali. Bahkan beliau menceritakan berkat beliau mengoptimalkan ilmu hipnotis ini, usaha beliau semakin meningkat karena beliau gampang bergaul, jadi lebih percaya diri, lebih mudah mempengaruhi orang, dan efeknya usaha yang beliau tekuni saat ini semakin naik omsetnya. Nah, itu ceritanya teman-teman. Jadi buat Anda, manusia itu wajar ya kalau namanya penyesalan itu selalu ada di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran, ya itu wajar teman-teman. So buat Anda ini sebagai pelajaran, Anda tidak harus mengalaminya seperti Pak John. Meskipun sudah mengikuti channel saya cukup lama, bertahun-tahun, dan baru memutuskan, bukan karena beliau tidak ada uangnya teman-teman. Beliau ini masih ragu dan ternyata juga mencari alternatif yang lain, seperti tanda kutip beliau pergi ke orang pintar yang katanya ini sangat tersohor, yang mampu mengatasi masalah-masalahnya. Dan ternyata jawabannya ada di dalam diri sendiri, yaitu dengan cara memberdayakan kemampuan yang sudah ada di dalam diri kita masing-masing, tentu dengan cara belajar teman-teman. Nah, kisah ini sebenarnya kisah yang sederhana tetapi mempunyai hikmah yang luar biasa. Karena begitu teman-teman, selalunya manusia itu kebingungan bertindak setelah merasa terjepit, entah itu masalah keuangan, entah masalah keluarga, ataupun masalah-masalah lainnya. Nah, mereka itu kebingungan seperti ibaratnya orang yang sedang tenggelam di air teman-teman. Apa yang terjadi? Ya mereka tidak bisa berpikir, tidak bisa berenang. Maka untuk mengantisipasi supaya ketika masuk ke air tidak tenggelam, ya mereka harus belajar berenang. Tapi sayangnya kan mereka itu ogah gitu loh ya, malas. Nah, begitu terjebak terhadap situasi yang tidak diinginkan dan terpaksa masuk ke air, mereka gelagapan. Manusia juga seperti itu dalam kehidupan sehari-hari, selalunya begitu. Kalau nggak kepepet baru bingung ya, minta tolong sana sini. Tapi ketika mereka mempunyai waktu, mempunyai finansial yang bagus, mereka malas untuk belajar, dan akibatnya ya mereka tersendat-sendat. Beda hal ketika seseorang ini mempunyai kesadaran yang tinggi, sedia payung sebelum hujan, ya. Jadi mereka mempersiapkan dirinya baik-baik, begitu teman-teman. Entah ini cuaca lagi cerah,
mereka punya payungnya. Jika mendung, mereka nggak khawatir. Jika pun terjadi hujan, mereka sudah siap. Begitu teman-teman. Oke, buat Anda semuanya, ini adalah pelajaran yang penting yang harusnya Anda pahami dari sekarang. Dan saya tunggu di kelas privat Mahir Hipnotis bersama saya. Salam hormat sama senuk. See you next time. Bye-bye. Salam hipnosa.